Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kasubag PU, saya hormati Bapak Analis Kepegawaian bersama tim di urutan kepegawaian, Pak Irfan, Pak Asif juga, dan Pak Suyud. Bapak Ibu semuanya, para ASN Kabupaten Probolinggo yang saat ini sama-sama mengikuti rapat koordinasi via Zoom. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan kita mendapat hidayah dan maunahnya sehingga bisa menyelesaikan dengan regulasi yang sudah diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salawat dan salam tetap berlimpah kepada Muhammad SAW. Yang ketiga, mohon maaf saya sambil jalan menuju ke Pakuniran. Yang pertama, saya mengapresiasi atas ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh kita semuanya melalui Kasubag TU dan Kepegawaian untuk terus memberikan pemahaman kepada kita semuanya, menyesuaikan dengan regulasi yang ada terkait dengan absensi pegawai. Ini adalah hal yang harus kita menyesuaikan betul dan harus paham. Manakala ada yang kurang paham, harus segera konsultasi kepada kami di jajaran kepegawaian. Jadi kami tidak ingin nantinya setelah betul-betul kita harus melaksanakan absensi melalui pusaka ini, ada hal yang kemudian masih tidak bisa menyelesaikan sehingga masih merasa asing dan sebagainya. Khususnya ketika kita melaksanakan absensi masuk dan absensi pulang. Juga kemudian terkait dengan ketika melaksanakan dinas luar atau izin atau cuti sakit dan sebagainya. Ini nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut. Walaupun memang sementara pusaka terus melakukan rekonstruksi, penyesuaian, penyehatan aplikasinya, tapi kita harus terus sudah mulai melaksanakan absensi itu. Jadi kami, saya, Kepala Kantor dan Pak Kasubag dan analis kedepannya tidak ingin ada keluhan-keluhan yang sesungguhnya karena kita kurang disiplin, kurang bisa memahami dan menyelesaikan dengan regulasi yang baru. Inilah kemudian dampaknya sangat signifikan ke depan manakala kita tidak menyesuaikan dengan regulasi ini, karena akan berakibat kepada seberapa besar tunjangan kinerja yang akan kita dapat, seberapa besar lauk pauk yang akan kita dapat, yang kemudian juga berdampak pada kita apakah termasuk orang yang disiplin atau tidak dalam melaksanakan tugas, karena akan semacam diakumulasi nantinya keterlambatan kita dan pulang cepatnya itu menjadi hal yang apakah nanti akan pada proses masuk pada hukuman ringan, sedang sampai berat akumulasi ketidakhadiran kita. Ini yang sesungguhnya kita tidak ingin terjadi dan sayang manakala itu sampai kemudian terjadi pada kita karena keteledoran. Jadi mari kita jaga disiplin di antara kita dan jika menjaga prinsip-prinsip dasar yang sudah digariskan oleh Kemenak dalam melaksanakan tugas adalah harus kita menyesuaikan dengan nilai-nilai 5 budaya kerja itu. Jadi itu kami kebijakan ke depan hanya akan kemudian sesuai dengan regulasi yang ada, tidak kemudian ada kebijakan-kebijakan yang tidak kemudian menyimpang dari regulasi yang ada. Ini kami tidak inginkan. Mohon kerjasamanya dan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kinerja dan semangatnya. Terus kita semangat, mudah-mudahan rezeki kita senantiasa diberkahkan oleh Allah atas gaji dan sebagainya yang sudah sangat cukup diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama pada kita sekalian. Dan dengan kesungguhan kita bekerja dengan baik, berkinerja dengan baik, mudah-mudahan tidak lama lagi kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo dilanjut Pak Kasubag atau Pak Adi atau Pak Irfan atau Pak Aziz. Pak Aziz. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya share screen dulu, nggih. Lihat Pak Irfan. Ya. Jadi yang kami sampaikan sekarang itu sebenarnya adalah updatean terbaru, nggih. Jadi tidak mulai dari awal, tapi hanya beberapa updatean terbaru. Mungkin nanti akan berdampak ke beberapa CFD karena yang kemarin diberi kebebasan sekarang sudah agak dikunci karena ternyata sudah ada fitur terbarunya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di Zoom kali ini. Yang pertama adalah masalah hari kerja. Jadi kalau yang kemarin pusaka itu hanya bisa mengenali 5 hari kerja, sekarang sudah bisa mengenali beberapa hari kerja. Kemudian yang kedua yaitu masalah lokasi kerja. Untuk yang kemarin pusaka hanya bisa mengenali titik lokasi kerja yang ada di Satker dan kantor ataupun KUA, sekarang sudah bisa lebih luas lagi. Yang ketiga mengenai ketidakhadiran dan pengaduan serta sistem error. Kalau kemarin kita laporannya melalui presensi.kemenag.go.id, nanti ke depan pusaka akan dialihkan sistemnya ke absensi.kemenag.go.id. Nah, ini bagaimana caranya? Itu nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Irfan Maksum. Dan yang terakhir adalah mengenai integrasi dengan Simpatika. Nah, ini adalah rencana dari Humas Data dan Informasi yang ada di pusat. Jadi nanti kita punya suatu sistem aplikasi pusaka yang juga bisa terintegrasi dengan Simpatika. Yang pertama mungkin masih ada beberapa pertanyaan kepada kami bagaimana caranya membuat laporan kerja. Nggak usah kita praktekkan sebenarnya karena kayaknya di Zoom sebelumnya sudah pernah kita praktekkan. Intinya ketika Bapak Ibu membuat laporan kerja, itu monggo silakan disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi tidak ada laporan kerja yang salah. Jadi monggo misal guru mengerjakan proposal lapas pisah, silakan bisa di satuannya. Nah untuk kata-katanya gimana, untuk bahasanya gimana, itu monggo silakan gunakan bahasa hasil saja. Misal terselesaikannya pembuatan proposal lapas pisah siswa kelas 12 Man 1 Probolinggo. Sebentar kalau untuk dicontohkan, sebentar. Jadi misal Bapak Ibu mau membuat laporan, silakan klik laporan kerja. Nanti silakan klik tambah yang ada di atas ini. Hari tanggal bisa jenengan isi di hari yang kemarin itu enggak apa-apa. Misal ini kita isi tanggal hari ini. Milih saja, oke. Enggak usah diketik biar lebih gampang. Silakan dipilih. Kemudian, nah ini silakan disesuaikan. Kalau misalnya tadi saya menyebutkan tentang proposal pas pisah, bisa jadi itu satuannya dokumen. Jumlahnya karena cuma satu, maka silakan diisi satu. Judul laporannya, monggo diisi proposal pas pisah tahun 2023. Misal seperti ini. Nah, deskripsi laporan kerjanya itu monggo silakan usahakan menggunakan bahasa hasil. Misal terselesaikannya pembuatan proposal pas pisah siswa kelas 12 Man 1 Probolinggo tahun 2023. Misal seperti itu. Kalau sudah, monggo Bapak Ibu silakan klik
submit yang ada di bawah sini. Nah, ini kita sudah punya ini satu laporan kerja. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau nyetak, itu monggo silakan klik cetak laporan yang ada di sebelah kanannya tombol tambah ini. Silakan jenengan pilih saja mau dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Misal saya cari yang punya saya yang sudah lalu dari tanggal 5 April sampai dengan tanggal 10 April. Kemudian masukkan emailnya. Emailnya ini kita terserah jenengan nih. Jadi ini email pribadinya jenengan juga nggak apa-apa. Ini hanya contoh. Saya pakai simpleonline@gmail.com, klik kirim. Ada muncul laporan kerja berhasil dikirim ke email. Nah, silakan klik OK dan jenengan silakan cek ke emailnya. Nah, ini sudah ada email masuk laporan kerja kita. Nah, kalau jenengan begitu buka di sini ternyata datanya itu masih salah, misalnya namanya orang lain atau NIP-nya orang lain. Nah, itu silakan diabaikan saja nih, karena memang masih beberapa bug di pusaka. Jadi nanti ke depan masih akan dilakukan perbaikan. Jadi jenengan tidak usah khawatir. Jadi nanti bisa jenengan cetak lagi, bisa jenengan isi lagi, tidak masalah. Dan selanjutnya ini barusan sudah kita bahas juga ketika cetak laporan kerja tapi bukan data saya itu bagaimana, itu jenengan abaikan saja karena nanti akan dilakukan perbaikan. Nah, untuk penyelesaian jam kerja, lanjutannya dari yang sudah kita sebutkan tadi, untuk 5 hari kerja itu untuk kantor dan KUA. Kemudian ada 5 hari kerja itu untuk guru atau tendik yang liburnya di hari Minggu. Ada juga 6 hari kerja guru atau tendik yang liburnya di hari Jumat. Dan yang terakhir 5 hari kerja untuk guru atau tendik. Tapi di sini yang liburnya hanya Sabtu dan Minggu. Jadi sekali lagi tidak ada 5 hari kerja untuk satker yang liburnya di Jumat dan Sabtu. Jadi ketika satker atau madrasah atau guru atau tendik mau 5 hari kerja, syarat wajibnya untuk aplikasi pusaka yang sekarang, update yang terbaru itu harus libur di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk pembagian jamnya bagaimana? Seperti ini. Nah, untuk yang kantor atau KUA, kami rasa sudah tidak ada masalah karena memang ini jam kerja yang sudah berlaku selama ini. Jadi kita Senin sampai Kamis itu masuk jam setengah 8, pulang jam 4 sore. Jumat masuk jam setengah 8, pulang jam setengah 5 sore. Ini sudah kita lakukan setiap hari, jadi sudah tidak ada masalah. Kemudian lanjut untuk 6 hari kerja guru atau tendik yang liburnya di hari Minggu. Nah, kalau dulu kita Senin sampai Kamis pulangnya jam 5, sekarang kalau di pusaka itu tidak seperti sila. Kalau sila bisa pulang, kalau sila bisa pulang jam 3, jam 15 maksudnya. Tapi kalau di pusaka itu Senin sampai Kamis itu pulangnya jam setengah 3. Jadi ini bukan kami yang menentukan jamnya, sudah dari sana. Jumatnya jam 7 sampai dengan jam setengah 12 siang. Baru Sabtunya itu jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Jadi ini untuk madrasah yang 6 hari kerja dan liburnya di hari Minggu. Sekali lagi Senin sampai Kamis dari jam 7 pagi sampai jam setengah 3 sore. Jumat dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12. Sabtu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi ada sedikit perbedaan ketika di sila itu sampai jam 3 sore, Senin sampai Kamisnya. Ini malah sampai jam setengah 3 sore. Dan Sabtunya yang pulangnya lebih terlambat. Kemudian untuk yang guru atau tendik yang libur di Jumat bagaimana untuk di pusakanya? Untuk masuknya semua sama dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sama-sama masuk jam 7 semua.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu sama-sama pulangnya setengah 3 sore semua. Hanya saja di minggunya yang dulu kita bisa pulang jam 11, kalau di istilah pegawai itu sekarang pulangnya jadi jam 12.30 atau jam setengah 1. Jadi sebenarnya yang berubah hanya di jam pulangnya saja. Ketika Jumat bisa pulang jam 11 di Sila, ketika Minggu bisa pulang jam 11 di Sila, sekarang Jumat harus pulang jam setengah 12 dan Minggu harus pulang jam 12.30. Kemudian yang guru atau tenaga pendidik atau tendik yang 5 hari kerja ini bagaimana? Kalau yang sebelumnya di pusaka itu masuk dari jam 7, masuk dari jam setengah 8 sampai jam 4, jamnya sesuai kantor, sekarang sudah bisa menyesuaikan. Jadi yang 5 hari kerja di Satker itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa masuk jam 7, pulangnya jam setengah 4. Hanya saja di Jumat yang masuk jam 7, pulangnya sampai dengan jam 4. Sudah sebenarnya sama, jadi bisa menyesuaikan. Kemudian kami juga mendapat beberapa pertanyaan ya, mungkin bisa kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah, Pak, bagaimana kalau presensi saya masuknya lebih dari 1? Nah, ini silakan diabaikan saja karena yang penting presensinya jenengan itu sudah masuk. Jadi ketika presensi jenengan sudah masuk, tapi di riwayatnya mau muncul 1, 2, 4 atau 5 itu sudah biarkan saja. Jadi jenengan tidak perlu mikir ke situ. Intinya sudah masuk, berarti presensinya sudah berhasil. Nah, juga ada pertanyaan mungkin, apakah nanti akan menggantikan masuk yang selama ini dipakai, yang baru-baru ini dipakai untuk pencairan di simpatikanya. Nah, ini masih akan diproyeksikan, nih. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu di semua aplikasi kalau memang sekarang masuk masih dipakai, pusaka juga dipakai, monggo presensi yang sebaik-baiknya baik itu di pusaka ataupun di masuk. Jadi jangan ada yang dianaktirikan, jangan ada yang dikesampingkan. Ada pertanyaan lagi, apakah yang madrasah negeri wajib 5 hari kerja? Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023. Ini yang masih jadi perdebatan, karena kemarin itu yang keluar baru Perpres nomor 21 tahun 2023. Ketika kita tanya ke pusat, itu jawabannya adalah menunggu PMA atau KMA. Jadi nanti kita akan menunggu peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama dulu mengenai madrasah ini nanti arahnya akan dibawa kemana? Apakah wajib 5 hari kerja semua? Apakah bisa ada yang 6 hari kerja? Terutama yang sistem liburnya mengikuti pondok pesantren yang liburnya di hari Jumat. Karena kan di pusaka sendiri hanya ada libur Sabtu dan Minggu ketika harus 5 hari kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu mengenai sistem error, ini ada beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan. Pertama yang ada di kiri ini salah satu contoh yang bisa dilaporkan di sistem error. Jadi ini salah satu tampilan aplikasi yang bisa diadukan lewat sistem error. Ini pun sebenarnya jenengan bisa close dulu aplikasinya, restart HP-nya, nanti jenengan buka lagi. Biasanya dalam hitungan menit sudah normal kembali. Yang kedua yang bisa dimasukkan ke sistem error adalah seperti ini. Ada kesalahan, silakan dicoba kembali. Nah, ini biasanya juga gangguannya dari pusat. Jadi ini bisa masuk juga ke sistem error. Selanjutnya terjadi kesalahan pada server Simpak. Nah, ini juga sama. Jadi biasanya ini lagi rame-ramenya yang presensi, munculnya kalau nggak terjadi kesalahan pada server Simpak, ada kesalahan, silakan dicoba kembali. Ini beberapa contoh
tampilan aplikasi yang bisa dilaporkan lewat sistem error. Kemudian ada lagi, ini sama dengan yang tadi. Terus ketika muncul 502 bad gateway atau muncul 400 atau muncul 600 itu sudah silakan bisa diadukan lewat pengaduan di sistem errornya. Kira-kira yang bukan sistem error yang bagaimana? Ini salah satu contoh ini. Beberapa contoh. Yang pertama, ketika Bapak Ibu presensi, kemudian klik presensi pegawai, tapi yang muncul seperti ini. Ini hanya petanya belum muncul nih. Jadi silakan ditunggu petanya muncul terlebih dahulu, baru nanti klik presensi. Yang kedua, yang jangan dimasukkan ke sistem error adalah ketika jenengan presensi pulang, tapi ternyata belum masuk. Nah itu silakan monggo dicermati dulu jenengan jam pulangnya itu jam berapa. Jadi kalau presensi pulang itu sudah bisa dipastikan masuk dan jenengan sudah melewati jam pulang ketika ketika ada notifikasi Anda sudah melakukan presensi pada jam titik-titik. Nah, seperti itu. Kalau hanya tulisannya presensi sudah terekam itu berarti presensinya hanya diterima, cuman Anda belum melewati presensi di jam pulangnya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak bisa dilaporkan di sistem error adalah yang tampilannya seperti ini. Sama, ini tidak apa-apa. Jadi jenengan cuman tinggal klik presensi ini saja. Jadi kadang ada orang yang sudah klik presensi pegawai, dikiranya sudah masuk, padahal masih harus klik presensi yang ada di sini. Selanjutnya, yang nggak bisa masuk juga ke sistem error adalah yang tampilan seperti ini. Jadi jamnya muter-muter terus. Nah, ini jenengan bisa logout dulu dari aplikasinya, kemudian nanti jenengan login kembali. Kalau nggak bisa, jenengan restart HP-nya. Kalau di restart HP-nya tidak mau, di logout tidak mau, sudah jenengan pinjam HP-nya teman saja untuk presensi. Karena biasanya ketika HP-nya sendiri tidak bisa, pakai HP temannya itu bisa. Kemudian ada lagi yang gagal login. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa masuk ke sistem error karena mungkin memang ada gangguan di sisi database servernya. Yang kedua, kita sendiri yang error karena kita sendiri yang salah memasukkan NIP atau passwordnya. Jadi silakan dipastikan dulu NIP dan passwordnya ini sudah dimasukkan secara benar. Kalau misalnya ternyata ada kesalahan, silakan dibenarkan dulu baru klik masuk kembali. Jadi untuk mengecek ini gangguannya dari sistem atau enggak, nanti silakan jenengan cek grup absennya nih. Kalau rame yang menyampaikan seperti ini ya berarti gangguannya dari server. Cuman kalau cuman jenengan aja yang seperti ini ya berarti kita sendiri yang salah dalam penulisannya. Kemudian yang terakhir adalah ini berita yang perlu kami sampaikan. Titik lokasi presensi pusaka itu akan sama dengan titik lokasi presensi di sila pegawai. Jadi artinya kantor KUA masih sama titik lokasi presensi pusakanya dengan sila pegawai seperti yang sekarang. Satker Madrasah Negeri juga masih sama. Tapi yang jadi perbedaan adalah ketika kita kemarin menyampaikan bahwa pengawas, penyuluh, dan guru DPK tidak ada titik lokasi untuk presensi di pusaka, sekarang sudah beda lagi. Mohon maaf, penyuluh, pengawas, dan guru DPK yang di madrasah swasta yang dulu bebas presensi dari mana saja, sekarang titiknya sama dengan sila pegawai. Jadi sudah tidak ada kata bebas lagi untuk titik presensinya. Kurang lebih ini beberapa update yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut mengenai pembahasan tugas luar, dinas luar, dan pengaduan sistem error lewat aplikasi yang baru. Dan untuk pertanyaan kami mohon untuk nanti ditanyakan di akhir saja setelah Bapak Ivan menyampaikan presentasinya. Terima kasih.
Bapak Irfan masuk, monggo silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Iya, Mas, ya, Mas. kuping. Ini masih depan. Share screen dulu, Mas. Mak, era ini saja tidak tanda. Oh. Izin kami share screen dulu berkaitan dengan apa yang akan disampaikan di sini. Terima kasih. Sebetulnya yang akan kami sampaikan di sini melanjutkan atau updatean dari aplikasi Pusaka yang mana kemarin juga sudah kami sampaikan secara umum lengkap detail baik itu tata cara penggunaan aplikasinya yang juga sudah disampaikan detail oleh Pak Adis. Kurang nyaring, Pak. Kemudian Speakernya kurang nyaring. Oke. Jelas. Halo. Kurang keras. Kurang keras. Masih kurang Bapak Irfan. Sebentar. Tugas luas ini Pak. Mohon diulang dari awal Pak Irfan. Baik. Jelas. Ini jelas. Jelas ini sudah. Jelas sudah Mas, jelas. Oke. Jelas. Izin kami sampaikan terkait sosialisasi yang ada pada hari ini, yaitu materinya lanjutan atau updatean terkait aplikasi Pusaka, khususnya yang akan disampaikan di sini tentang tata cara dinas luar, pengajuan dinas luar, dan tata cara tugas luar. Mohon maaf. Ya. Yang mana pada aplikasi kemarin, Pusaka kemarin untuk pengajuan dinas luar dan tugas luar di sini menggunakan alamat presensi kemenag.go.id. Kalau sekarang diubah sudah menjadi absensi kemenag.go.id. Ya. Misalnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa masuk ke alamat absensi.kemenag.go.id. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk login. Nah, silakan masukkan usernya menggunakan masuk. Oh, turun masuk. Slide-nya tidak jalan, Pak. Siap. Diulang lagi Mas Irfan. Iya ini. Suaranya kurang besar sedikit, Pak. Oke, sudah masuk Pak ya? Sudah masuk Pak ya? Untuk ya. Bapak Ibu silakan masukkan absensi.kemenag.go.id. Setelah Bapak Ibu masukkan alamat absensi kemenag.go.id, silakan masuk. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk login. Loginnya sama antara user dan passwordnya sama antara Pusaka, Simpek 5 dan absensi kemenag.go.id. Di sini kita login. Nah, loginnya seperti ini. Fokusnya pada pelaporan. Pelaporan di sini.
Bapak Ibu bisa klik pelaporan di sini. Kemudian ketidakhadiran, untuk kita bahas dinas luar dulu ya. Ketidakhadiran. Kemudian buat laporan baru. Buat laporan baru, ini langsung prakteknya. Laporan baru. Maka nama sudah ada, kemudian NIP juga ada. Nah, di sini ketidakhadirannya itu kenapa? Silakan dipilih sesuai kriteria yang ada di sini. Di sini ada cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, alasan penting. Di sini sudah dijelaskan lengkap. Kemudian, misalnya saya pilih dinas luar di sini. Tanggal mulainya misalnya saya pilih tanggal 9 hari ini, misalnya saya tidak masuk kerja, sampai dengan hari Jumat 1 hari saja. Misal. Kolom-kolom, ingat kolom yang ada di sini jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau kosong, misalnya kegiatan ini tidak diisi, maka tetap tidak bisa disimpan. Harusnya semuanya terisi kolomnya. Misalnya di sini saya isi kegiatan monitoring. Kemudian kegiatannya ini dasarnya apa? Saya pakai surat contoh. Harus ada dokumen yang diupload di sini Bapak Ibu ya. Simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka tampilannya berubah. Kemudian di sini langsung kirim. Bukan berarti selesai berubah tampilan sudah dikirim, belum. Perlu diingat, belum dikirim. Setelah terkirim, ada tampilan pilihan, mau di cancel apa, oke. Maka kalau mau dilanjut silakan di oke. Nah, setelah ini maka tinggal kembali. Kalau sudah tinggal kembali ini saja berarti pengajuan sudah diterima oleh admin. Itu tadi untuk pengajuan dinas luar. Berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah mengajukan itu, berikutnya kami sebagai admin di sini tinggal mengapprove saja pengajuan dari Bapak Ibu semua. Selain itu, tadi itu dinas luar, selain itu dilanjutkan pada tugas luar. Tugas luar, yaitu masih ingat, tugas luar yaitu melaksanakan kegiatan, tapi di luar kantor, tetapi masih di lingkungan kabupaten yang sama. Misalnya di sini masih di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Contoh misalnya menghadiri undangan dari kelurahan atau undangan dari Kemenak. Misalnya dilaksanakannya pagi, berarti menggunakan fitur ini pengaduan untuk tugas luar. Karena pagi tidak bisa langsung ke kantor. Contoh laporan baru. Di sini ada macam-macam pengaduan, ini hanya ada 2, tugas luar dan mesin error. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ajis, macam-macam yang dimaksud mesin error itu apa saja, tampilannya apa saja itu sudah disampaikan jelas tadi. Jadi bisa dilihat ini masuk ke kriteria mesin error atau bukan. Nanti mungkin akan disampaikan materinya oleh Pak Ajis, bisa dilihat nanti sama-sama. Kemudian fokus ke tugas luar saja dulu. Tanggal dan jam. Nah, ini perbedaannya. Tanggal dan jam ini jadi satu fitur. Misalnya tanggalnya tanggal 9, jamnya fokus di bawah jam berapa, misalnya jam 7. Atau jam 3. Ini jam pulang nanti. Jam 3 pas misalnya. Oke. Pengaduannya misalnya undangan. Acara apa misalnya? Undangan. Ingat, setiap pengajuan itu ada dokumen yang harus diupload. Artinya dasar kita tidak melaksanakan tugas di tempat kerja itu apa, harus ada dokumennya. Simpan.
Setelah diupload, simpan. Oh, ini. Belum. Oh, karena ini. Karena tadi sudah masuk berarti ya, Jess. Contoh misalnya nanti tanggal 12 jam 7 sudah undangan. Lagi-lagi tidak mau. Nah, apa? Ya jelas nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah simpan, maka ada pilihan kirim. Sama seperti pengajuan ketidakhadiran. Kirim, setelah terkirim, maka pilihan delete sama kirim sudah selesai, tinggal kembali. Kalau sudah tampilannya seperti itu, sudah seperti ini, berarti pengajuan sudah masuk ke admin. Berikutnya kami akan melihat perkembangan yang ada di sistem. Gitu. Kembali lagi, kita melihat perkembangan yang ada di sini. Pengajuan yang ada tadi itu bisa Bapak Ibu lihat perkembangannya seperti apa. Statusnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dokumen lampirannya yang disampaikan itu sudah sesuai apa tidak. Di sini muncul. Misalnya khawatir salah. Kalau memang salah silakan di-upload kembali dokumennya. Gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu saja untuk perkembangan pengajuan antara dinas luar dan tugas luar, karena memang ini sifatnya lanjutan, jadi bukan materi dari awal, jadi hanya perkembangan saja. Kalau kemarin sumbernya dari presensi.kemenak.go.id, sekarang berubah ke absensi.kemenak.go.id. Tapi sementara untuk presensi masih sepertinya masih bisa diakses. Tapi kedepannya semuanya fokus ke absensi. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab aja. Bapak Ibu yang mau tanya, monggo silakan. Kita buka 3 pertanyaan dulu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak? Ya sebentar Pak, nggih. Dengan Bapak siapa niki? Bapak Jailani dari Man 1 Probolinggo. Oke, monggo Pak Jailani. Ya, saya mau tanya tentang titik lokasi itu sejauh berapa meter dari Satkar, Pak? Dari lokasi Satkar. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan kedua Bapak Ibu. Dari KUA Geraksan, Pak. Nggih, monggo Bapak. Yang kami tanyakan di sini, kalau di sila pegawai itu kan untuk jam pulang itu kalau lebih dari jam sekian itu munculnya pulang terlambat. Untuk di pusaka absen pulangnya itu dibatasi sampai jam berapa, Pak? Apakah jam 9 misalnya masih absen, jam 9 malam atau gimana? Terima kasih Pak, itu saja dari KUA Geraksan. Atasnya. Hari ini jadi daik Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Monggo Bapak, dari mana? Nah, itu saja dulu nggih. Baik, kalau itu kami jawab dulu untuk yang 2 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Bapak Jailani ya, untuk radius di titik lokasinya itu bagaimana? Ini kami juga kurang tahu ya Bapak Ibu.
ketika dulu di sila kita bisa tentukan radiusnya 100 meter, 200 meter, 300 meter, atau 500 meter, atau mungkin 1 kilo, tergantung dengan kondisi daerahnya masing-masing, mungkin sinyalnya jelek atau apa. Kalau di pusaka kami juga kurang tahu berapa ratus meter, cuman kira-kira 200 meter sepertinya masih bisa. Jadi monggo silakan dicoba dulu, dicoba-coba mumpung sekarang masih bulan Juni. Jadi misal madrasah jenengan masih 300 meter dari lokasinya jenengan, monggo jenengan coba presensi. Nanti kalau nggak bisa jenengan mendekat lagi ke 200 meter, kalau nggak bisa jenengan mendekat lagi ke 100 meter. Jadi kami di kabupaten selaku admin kabupaten juga tidak punya wewenang sama sekali untuk merubah radiusnya berapa. Jadi silakan monggo jenengan coba-coba saya sendiri. Kebetulan kami juga belum pernah mencoba karena biasanya kami memang presensi langsung dari kantor. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jika di sila di atas jam 6 malam itu terlambat pulang atau pulang terlambat, nah bagaimana dengan yang ada di pusaka? Yang ada di pusaka sebenarnya pembagiannya lebih gampang ya Bapak Ibu. Jadi dari jam 00 WIB sampai dengan jam 12 WIB itu presensi masuk. Itu diakui sebagai presensi masuk. Presensi pulangnya bagaimana? Di luar jam tersebut, dari jam 12 siang sampai jam 23.59 WIB, itu adalah presensi pulang. Kalau jenengan presensi jam 9 malam, untuk presensi pulang, tidak masalah. Jadi masih dianggap dengan presensi pulang. Jadi seperti itu ya, dibagi menjadi dua. Presensi masuk itu dimulai dari dini hari sampai dengan siang hari, tengah hari. Kemudian presensi pulangnya, tadi presensi paginya, kemudian presensi pulangnya itu dimulai dari jam 12 siang lewat sampai dengan jam 12 malam. Jadi pembagiannya hanya seperti itu, nggih. Gimana? Sudah jelas, Bapak? Kemudian untuk ini Mas Is, kalau misalnya jam 12 siang itu sudah diakui jam pulang di pusaka, apa nanti tidak mempengaruhi pada tunjangan kinerja dengan uang makan kita nanti kalau memang seperti itu? Oke, itu akan dibaca sebagai pulang sebelum waktunya nih. Jadi di pusaka itu memang dibuka dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Tapi bukan berarti kita harus presensi di jam 12 siangnya, bukan. Tapi tetap presensinya dengan sesuai dengan jam kerjanya masing-masing. Kalau kita 5 hari kerja, pulangnya jam 4 atau jam setengah 5, ya monggo pulangnya, presensi pulangnya jam 4 atau jam setengah 5. Itu. Tapi dibukanya untuk presensi pulang dari jam 12. Pembagiannya seperti itu. Terima kasih Pak Aziz atas pencerahannya. Terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Mariatul Kiptiyah, ada yang ditanyakan juga, Nopo? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan masih seputar mengenai mengisi laporan kerja. Kalau kami yang di Satker Pak kan jarang sekali ya ada dinas luar dan sebagainya. Nah sehari-hari itu kita ngisinya itu ngeklik di apa Pak? Di jam atau di kegiatan atau bagaimana? Kan kita sehari itu ada kegiatan kadang kan pertama kita sholat duha, kemudian setelah itu kita kegiatan di rumah tahfidz, setelah itu kita mengajar. Oke, halo Ibu. Halo, atau begini saja Bung, coba kami contohkan untuk pengisian mungkin yang KBM-nya yang hanya KBM atau kegiatan belajar mengajar nih. Sebentar, kami mohon izin share screen dulu. Ini contoh, hanya contoh ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada ketentuan pasti atau pastinya tidak ada ketentuan pasti, atau sebenarnya memang tidak ada yang benar mengenai laporan kerja ini. Jadi jenengan bisa klik tambah. Ini dengan sesuai dengan pemahaman kami. Misal kami di tanggal 30 Mei, jenengan sebagai Bapak Ibu guru
di tanggal 30 Mei. Satuannya apa? Kami hanya mengajar, jadi silakan pilih dengan satuannya jam. Kalau ada kegiatan yang tidak mengajar, kita klik tambah lagi, Pak. Oke, karena kan satuannya sudah beda, Bu. Jadi ini kita contohkan yang kegiatan sehari-hari, ya. Misalnya kita mengajar KPM-nya, ya anggap saja jumlahnya berapa jam, ya misalnya 6 jam mungkin. Judulnya bisa diisi KPM harian tanggal berapa tadi? 30 Mei 2023. Nah, di sini karena ini ada 6 jam, misal jenengan ngajarnya di 3 kelas yang berbeda. Satu kelasnya itu masing-masing 2 jam. Deskripsinya silakan jenengan ketikan masing-masing. Contoh. Ini langsung kami salin saja, nggih. Yang pertama itu adalah terselesaikannya KPM Senin 30 Mei 2023 sebanyak 2 jam pelajaran di kelas 11 IPA 1. Yang kedua, terselesaikannya KPM Senin 30 Mei sebanyak 2 jam pelajaran di kelas 11 IPA 2. Yang ketiga, terselesaikannya KPM Senin 30 Mei 2023 sebanyak 2 jam pelajaran di kelas 11 IPA 3. Nah, ini yang kami maksud tadi, ya. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu gunakan bahasa hasil saja. Jadi sudah jelas yang terselesaikan itu apa, waktunya di mana, jumlahnya berapa, dan yang mengikuti siapa. Syukur-syukur kalau jenengan mau menambahi lagi yang diikuti oleh 20 siswa. Ini lebih baik lagi karena ketika jenengan nanti butuh laporan kerja yang sudah jenengan lakukan selama 1 semester, ketika bahasa hasil ini dimasukkan dan dilengkapi sampai dengan sedemikian lengkap, itu akan memudahkan jenengan nanti. Seperti itu, nggih, Ibu, nggih. Terus seandainya saya ini kan kepala perpustakaan, jadi kalau seandainya kadang-kadang saya tidak punya jam sama sekali, tapi saya dinasnya di perpustakaan itu bagaimana mengisinya, Pak? Contohnya jenengan menata buku gitu, menata buku atau apa? Nah, itu jenengan. Pokoknya saya dinasnya di perpus dah pokoknya. Saya dinasnya di perpus begitu. Ya, ngantor di perpus, ya ngantor di perpus gitu misalnya. Ngantor di perpus itu kan pasti ada yang dikerjakan, Bu. Misal jenengan membuat rekapan bulanannya, buku yang dipinjam itu seberapa banyak gitu. Nah, itu kan nanti bisa jadi laporan. Satuannya bisa jenengan pilih di laporan. Atau mungkin jenengan bersama tim di perpusnya sekarang sedang menata ulang untuk tempat-tempat bukunya. Nah, itu bisa dipilih kegiatan. Nggih. Nggih, kurang lebih seperti itu, nggih. Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, Pak. Maaf, Pak, satu lagi, Pak. Kalau kita mengajukan cuti ya, Pak, kita mengisi. Gimana, Ibu? Kalau kita mengajukan cuti belum keluar suratnya itu bisa diisi lain hari ya, Pak, ya? Putus-putus, Ibu. Gimana? Kalau kita mengajukan cuti, kemudian kan suratnya tidak langsung dapat surat kita. Jadi uploadnya itu bisa beberapa hari setelah itu ya, Pak. Nggih. Ini untuk ini biar siap sama Pak Irfan, nggih. Sebentar saya stop. Iya, terima kasih. Pak Irfan, monggo. Sebentar saya stop. Baik, untuk cuti sebetulnya tidak ada perubahan selama pengajuan itu segera diajukan, kita juga tidak menunda. Jadi
kalau pada hari itu ada pengajuan, segera kita tindak lanjuti. Jadi tidak sampai beberapa hari turunnya, Bu. Jadi bisa jadi dalam hitungan jam, kalau pas kita posisi tidak ada kegiatan lain, artinya dalam ruangan, semuanya tidak sampai setengah jam, bahkan sudah selesai pengajuannya. Begitu. Artinya peran aktif ini, ayo kita bersama-sama mencoba untuk sama-sama peduli terkait administrasi. Karena kalau kita kurang teliti terkait administrasi, bisa saja kita dianggap tidak masuk. Contoh itu tadi, cuti. Padahal kita cuti tapi tidak ada administrasinya. Kita bisa saja dianggap tidak masuk karena tidak memenuhi administrasi. Makanya kita harus sama-sama aktif, sama-sama peduli terkait administrasi ini. Begitu Bu ya. Jadi intinya kalau misalnya 2 hari ke depan ada jadwal cuti misalnya, bahkan misalnya 1 minggu ke depan ada jadwal cuti, silakan segera ajukan. Kita juga bisa membuat pada hari itu. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Mungkin berikutnya ada perwakilan dari KUA, karena yang dari tadi ini perwakilan dari madrasah. Monggo barangkali ada perwakilan dari KUA. KUA Banyuanyar. Saya ya. Dengan Bapak siapa nggih? Halo. Ya. KUA Banyuanyar dengan Bapak siapa? Ferry Himawan, Pak. Oh, nggih, Bapak Ferry, monggo. Masih di lingkup madrasah juga ya. Masih dibutuhkan, Mas. Nggih, monggo Bapak. Ini begini, mana yang harus kami dahulukan antara pusaka dan sila? Karena ini terjadi di hari Selasa kemarin, Pak, saya absen. Waktu itu pusaka kan error. Itu selama 20 menit saya umek-umek pusaka itu sampai lupa ke sila. Akhirnya silanya terlambat begitu. Jadi mana yang harus kami dahulukan ini, Pak? Yang lebih penting mana? Terima kasih. Saya jawab, Pak. Ya. Atau kembali saya pertanyaan tadi kumpulkan dulu. Izinkan KUA Python, Bapak. Sekali lagi, mungkin ada perwakilan dari KUA. KUA Python, Bapak, izinkan masuk. Ya, sebentar. Maksudnya yang komponennya selain dari pendidikan. Jadi maksudnya perwakilan dari bidang agama. Ya, enggak. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun izinnya nggih. Siap salah, izin. Ini Bapak yang mau saya tanyakan, mohon maaf, saya nanggapi dari awal tadi menyangkut absen pusaka surat edaran 32 tahun 2022 dari Sekjen Jenderal yang menandatangani Bapak Ngisar nggih. Apakah masih berlaku, Bapak? Karena di situ berbunyi aplikasi semua absen yang berlaku di bawah naungan kantor Kementerian Agama terintegrasi terkait dengan tunjangan dan lain-lainnya. Mengingat pemahaman saya dari awal, aplikasi absen simpatika yang saya kerjakan setiap bulan mengabsen teman-teman itu masih belum nyambung, Bapak. Mohon Bapak pencerahannya. Terima kasih. KUA Python hadir semua. Assalamualaikum. Lanjut mana sih? Ya. Pak Mudakir, monggo. Ini kepala satker enggak enak kalau enggak tanya kayaknya. Pak Mudakir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang pertama tentang ada kegiatan yang mendadak misalnya Pak Aziz ya. Saya di rumah kemudian tiba-tiba ada orang wafat begitu atau mungkin ada keluarga yang sakit segera diantar ke dokter begitu.
Ini kira-kira bagaimana? Apa harus ke madrasah dulu, ke Python yang cukup jauh begitu ya? Atau bagaimana? Sehingga saya dulu pernah pada saat pakai sila itu, karena sudah kehabisan akal ya, saya buat nulis, ngetik di chat itu, kemudian saya screenshot, itu saya jadikan bukti gitu loh ya, untuk keadaan saya pada saat itu gitu loh. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan dinas ataupun tugas luar, mungkin kalau dinas luar misalnya, apa cukup surat undangan atau ada surat tugas yang harus di-upload. Kemudian kalau tugas luar itu apa cukup undangan begitu. Kemudian uploadnya itu kapan begitu ya. Kemudian titik absennya itu di mana? Apa kalau di sila itu jenengan menyampaikan bahwa untuk titik absennya itu adalah di tempat kita melaksanakan tugas tersebut, misalnya undangan rapat ataupun diklat misalnya, seperti itu. Yang kedua yaitu, kemudian yang ketiga, kalau di sila itu kan ada ACC atau persetujuan dulu, apa nunggu itu? Selama ini kan ketika kita mengajukan surat ya untuk melaksanakan tugas tersebut, kan ya saya berangkat saja, sudah di ACC atau tidak, ya itu kita berangkat atau melaksanakan tugas tersebut. Nah, di pusaka ini bagaimana? Apa kita harus menunggu ACC dulu atau bagaimana? Oke. Mungkin itu pertanyaannya, Pak Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami jawab terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang tadi dari Kawah Banyuanya, dari Pak Ferry. Kalau tidak salah saya dari Pak Ferry nih. Ya. Pusaka dulu atau sila dulu? Nah, ini sebenarnya sampai dengan tanggal 30 Juni ini karena masih jalan dua-duanya ya Bapak. Jadi silakan dicoba yang bisa lebih dulu, karena kan di Android atau di HP-nya Bapak Ibu jenengan kan tidak harus buka satu aplikasi kan. Jadi bisa buka dua, sila juga dibuka, pusaka juga silakan dibuka. Nanti perkara mana yang lagi problem langsung dengan beralih ke yang satunya dulu. Jadi jangan mengesampingkan yang sedang bisa atau jenengan mengutamakan yang tidak bisa, tapi silakan dicoba dulu mana yang kiranya lebih bisa, itu silakan didulukan kan. Dan untuk nanti ketika sudah bulan Juli, per 1 Juli itu apakah nanti sila tetap dipakai atau tidak dipakai, itu nanti menunggu informasi selanjutnya saja. Karena kita masih belum ada informasi lebih lanjut lagi mengenai kapan akan dipakainya, karena informasi terakhir itu adalah per 1 Juli. Cuman ketika melihat kadang pusaka juga di sore hari atau di waktu yang ramai atau mungkin di pagi hari juga problemnya juga banyak, maka kita tunggu informasi selanjutnya saja. Jadi kalau misalnya nanti sampai dengan 30 Juni pusaka masih ada banyak yang bermasalah, ya mau nggak mau kita harus tetap jalan sila juga, karena kami khawatirnya kalau malah jenengan tidak ada riwayat presensi sama sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Nurul Jadid mengenai aplikasi yang terintegrasi, masalah simpatika dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya begini Ibu, Bapak Ibu, untuk simpatika memang presensinya sendiri ya, pakai masuk atau mungkin aplikasinya yang lain juga beda sendiri. Cuman integrasinya ke depannya, proyeksinya itu akan dijadikan satu. Jadi proyeksi ke depannya pusaka itu nanti juga akan terintegrasi dengan simpatika. Jadi kita sudah tidak perlu lagi banyak aplikasi, absennya di simpatika pakai ini, absen di kehadirannya pakai ini. Jadi cukup satu saja nanti aplikasi. Cuman ini masih nanti ya, karena memang sumber dayanya juga yang dibutuhkan juga banyak, fasilitasnya juga banyak, habisnya juga banyak. Jadi kita tunggu saja info selanjutnya seperti apa. Kemudian pertanyaan dari Bapak Mudakir, niki alangkah baiknya dijawab oleh Bapak Irfan saja. Monggo Pak Irfan. Baik. Terkait pertanyaan Pak Mudakir, jangan mendadak. Terima kasih. Sama-sama Bapak.
acara mendadak ya memang kita tidak memungkiri di lingkungan kita namanya acara mendadak nih pasti ada dan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait aplikasi ini. Maka dari itu, alangkah baiknya kita secara bijak, artinya begini, kalau memang acara itu dirasa sangat penting, mungkin ini yang sifatnya sudah terencana ya, mungkin jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk pengajuan izinnya. Ini yang pertama. Kalau memang sifatnya mendadak, monggo mungkin kita melihat kebijakan atasan kita, misalnya seperti guru mungkin melihat bisa ditanyakan langsung ke atasannya, ke kepala madrasahnya, maksudnya di Satker ini ya, bukan yang di DPK dulu. Yang di Satker itu bisa disampaikan ke kamatnya, untuk berikutnya juga disampaikan ke kami. Artinya karena kita juga tidak bisa menghindari aplikasi pusaka ini. Kecuali Bapak Ibu memang mau dinyatakan tidak masuk pada hari itu, silakan. Tapi kalau memang setelah acara kalau ternyata pada hari itu setelah melaksanakan acara ternyata ke lembaga, monggo bisa disampaikan ke kamatnya dulu, berikutnya untuk dilanjutkan ke kantor. Artinya ketidakhadiran itu diketahui bersama. Nanti barangkali di kantor ini ada kebijakan seperti apa, misalnya ini bisa dianggap katakanlah misalnya kegiatan cuti misalnya, atau termasuk kegiatan tugas luar, itu nanti akan dikonsultasikan lagi di kantor seperti itu. Yang jelas memang izin itu formnya tidak ada, jadi tidak ada izin. Tetapi karena memang kultur di lingkungan kita ternyata masih ada seperti itu, kita tidak bisa menghindari. Mari kita sama-sama mengambil langkah bijak, artinya tidak mengesampingkan. Jadi karena memang formnya tidak ada, konsultasikan, disampaikan ke kamatnya, atau kalau DPK bisa disampaikan ke pengawasnya, untuk juga ditindaklanjuti diinfokan ke kami di kantor seperti itu. Barangkali nanti bisa kita buatkan untuk surat kegiatan dinasnya, kegiatan tugas luarnya seperti apa. Nanti kami konsultasikan lagi di kantor. Artinya administrasi ini tetap jalan di situ Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tugas luar dan dinas luar, ini sebetulnya tidak harus surat tugas dari kantor sebetulnya Bapak. Asalkan ada surat yang bisa dipertanggungjawabkan, itu sebetulnya sudah cukup. Maksudnya begini, misalnya dinas luar, misalnya seperti kemarin kegiatan Erkam, Bapak Ibu sudah mendapatkan surat tugas langsung dari Kanwil, jadi itu surat tugasnya sebetulnya sudah cukup, tidak usah minta surat tugas lagi ke kami, tetapi surat tugas itu perlu disampaikan ke kami karena kami tidak tahu adanya surat itu. Jadi kami perlu disampaikan. Seperti itu. Jadi tidak perlu minta dua kali. Misalnya dari Kanwil sudah ada surat tugas, kemudian minta lagi untuk surat tugas yang dari kabupaten misalnya. Tidak perlu seperti itu. Jadi surat tugas yang ada itu cukup disampaikan, artinya kami mengetahui. Kemudian tugas luar. Tugas luar sama. Misalnya ternyata ada kegiatan undangan dengan kecamatan di lingkungan sekitar, atau ada undangan dengan tokoh masyarakat, atau dengan kelurahan, asalkan ada undangannya silakan. Asalkan surat undangan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Apalagi di surat undangannya menyatakan harus membawa surat tugas dari kantor misalnya. Nah, itu jelas harus ada surat tugas dari Kemenak. Seperti itu Bapak Ibu. Okay? Oke. Terima kasih. Demikian Pak Mujakin. Oke, cukup surat undangan saja, enggak apa-apa nggih. Kemudian yang kedua, problemnya ini kadang saya kan kepala sekaligus ketua KKM gitu. Kalau sering kadang ada kegiatan KKM,
pertemuan apa itu kan saya tanda tangani sendiri begitu. Assalamualaikum. Kan seolah-olah kan kadang seperti kesannya itu dibuat-buat, padahal serius kan begitu. Itu bagaimana? Karena memang dasarnya kan harus katanya dokumen yang di-upload itu harus dipertanggungjawabkan kan begitu. Apa sudah cukup legal begitu loh, tanda tangan ya kepala itu. Kemarin sempat kita komunikasi dengan salah satu kasih yaitu Bapak Kasih Dimas di sini. Juga sama, misalnya ternyata ada undangan mendadak di KUA itu. Terkait itu, jadi ada undangan di KUA Tegal Siwalan misalnya. Nah, si pengundang itu harus menyediakan surat tugas untuk Bapak Kasih. Karena Bapak Kasih tidak bisa menghadiri kantor, tidak bisa hadir ke kantor karena undangan itu. Jadi harus ada undangan dari tempat tersebut. Seperti itu. Oke. Kan tidak mungkin juga KUA moro-moro ada tiba-tiba ada kegiatan langsung ngundang Bapak Kasih. Padahal acaranya itu sudah direncanakan dari kemarin, kan harusnya dari kemarin ada undangannya kan seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi ini semua untuk tujuannya untuk ketertiban administrasi seperti itu Bapak Ibu. Oke, matur nuwun. Bapak Mudakir, sekalian nambah mumpung dari MTSN 1 ada ini. Begini di MTSN 1 sudah 5 hari kerja Pak Mudakir. Sudah, Kak. Sudah. Liburnya hari apa? Gitu. Biar Pak Mudakir yang menjawab Pak kalau itu. Jadi gini ya, kalau di sila kami tidak masalah mungkin untuk yang 5 hari kerja di MTSN 1 dan sama MAN 1, karena kan berbasis pesantren ya, jadi ada libur yang di hari Jumat. Jadi kalau di sila kami tidak masalah, monggo kalau mau 5 hari kerja, libur di Jumat Sabtu itu tidak ada kendala apa-apa. Karena sebentar ini karena kami bisa ngatur ya. Kemudian untuk yang di pusaka ke depannya ya ini yang masih jadi pertanyaan. Yang bisa libur di hari Jumat itu adalah 6 hari kerja Bapak. Jadi Senin sampai Kamis, Jumat libur, Sabtu Minggunya masuk. Jadi yang jadi PR itu adalah yang liburnya hari Jumat atau yang liburnya ikut pesantren itu tidak bisa 5 hari kerja. Itu yang terjadi di pusaka. Jadi nanti monggo silakan disesuaikan sendiri gimana caranya. Yang jelas dari kami hanya bisa menyampaikan bahwa kami hanya bisa menyampaikan bahwa yang liburnya Jumat itu tidak bisa 5 hari kerja karena di pusaka pilihannya itu untuk yang libur hari Jumat masih 6 hari kerja. Kalau misalnya mau libur 5 hari kerja, misalnya mau libur Jumat atau Sabtu, itu enggak apa-apa. Jadi silakan KBM-nya libur, tapi Jumatnya tetap harus presensi ya. Karena ya memang yang dihitungnya juga di Jumatnya juga untuk yang 5 hari kerja. Jadi liburnya Sabtu atau Minggu. Gitu, nggih, Bapak. Jadi nanti masih ada PR lagi untuk yang MTSN 1 sama MAN 1 nih, kami juga masih bingung ini gimana polanya nanti bisa 5 hari kerja. Sementara satker lainnya sudah bisa 5 hari kerja ini. Itu akan dibicarakan secara internal Mas Aziz. Oke, makasih Mas Aziz. Oke, sama-sama. Kemudian Bapak Ibu cukup sekian atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Pak Aziz. Oke, cukup. Aziz. Tanya dulu. Izin bertanya Kak. Izin bertanya Kak Wadid.
Tanya dulu. Gini, kami buka satu saja karena sudah jam 2:30. Dari perwakilan pengawas ada atau tidak? Pasti. Pak Aziz, pengawas Ada, PAIS. Pak Aziz. Oh, tadi sudah pengawas ya? Pak Aji Aziz. Pak Ajis dari Kawah Gending, Pak Ajis. Kawah Gending ini yang tanya siapa ini, Bung? Penutup, Pak. Dari MTS 1, Pak. Semuanya ini gurunya yang tanya. Dari staf Kawah Tongas, Mas Aziz. Staf Kawah Tongas saja ya. Ini Tongasnya aja, Bu. Tongasnya mana Tongas? Ini Mas Tongas munculkan Tongas. Aziz. Mewakili PAIS, Aziz. Tongas dulu Pak nggih. Tongas mana Tongas? Sudah. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini, Pak Aziz, saya kan rumah di Kraksan, tugasnya di KUA Tongas. Oke. Kami sering mewakili Pak Kepala kalau ada kegiatan atau rapat di Pemda atau di Pelhut. Itu kan ada undangan. Apa saya itu cukup mengupload undangan itu, apa perlu surat tugas? Padahal undangannya untuk kepala. Tujuannya ke kepala. Ya enggak apa-apa karena kan jenengan mewakili kepala Pak nggih. Jadi baik kepala atau siapapun perwakilannya yang berangkat asal satu orang loh nggih. Jangan sampai undangannya satu tapi yang berangkat satu ruangan. Jadi kalau satu ya satu aja yang berangkat itu enggak masalah. Udah itu Bapak. Terima kasih Mas. Nggih, cukup Bapak. Sama. Nggih. Terakhir yang dari PAIS mungkin. PAIS dari tadi belum ada yang tanya nggih. Terima kasih. Pak Yaisen. PAIS. Oke. Nggih, monggo Mas Bim. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz, Pak Irfan. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan terkait dengan informasi terbaru ya, terupdate terkait dengan fitur dan juga penambahan-penambahan yang ada di aplikasi Pusaka ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa presensi Pusaka ini terintegrasi dengan Simpatika misalnya ya. Mohon juga ini nanti kalau belum terintegrasi dengan, karena kita pakai sistem presensi aplikasi juga di Siaga, berbeda dengan Simpatika. Mudah-mudahan nanti ASN yang ada di Pendidikan Agama Islam termasuk pengawas dan DPK ini juga bisa terintegrasi juga ya dengan Siaga itu loh. Walaupun secara faktual ASN di PAIS ini ada yang dari Kementerian Agama dan juga ada dari dinas. Ini juga harus dipikirkan gitu ya. Yang kedua, memang saya teringat dengan satu pendapat dari seorang namanya Amir Yasraf Piliang, ahli artificial intelligence ya, kecerdasan artifisial, termasuk produknya aplikasi ini ya, termasuk aplikasi ini ada kelemahan-kelemahan ya, ada istilahnya vulnerability, ada kerapuhan di dalamnya. Karena memang ini ketika kita mencangkokkan inteligensi manusia ke dalam satu aplikasi yang sifatnya robotik, maka ada kerapuhan di dalamnya. Oleh karena ini harus diantisipasi. Misalnya gini, ya, ketika kita melihat nanti ya, saya tanggal 9 Mei itu ya ada kegiatan pemetaan kompetensi online untuk guru PAIS Indonesia, termasuk Probolinggo mengadakan. Saya mengawasi di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Kita bagi menjadi 3 sesi, dari jam 7 sampai jam 15. Maka kemudian karena memang waktunya sangat rigid, maka saya lupa absen untuk Pusaka. Setelah saya melihat di rekap itu tanggal 9, saya terpotong 131.000. Ini kan luar biasa. Kemudian
ketika ada error pulang, saya lihat di rekapnya sekitar 56.000 terpotong. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu pertanyaan saya bagaimana ya, atau peran atau kewenangan dari admin atau operator kabupaten di mana dalam konteks aplikasi presensi pusaka ini. Karena kalau sila ini jelas ketika ada error di bawah dan itu bukan human error ya, memang aplikasinya, maka kemudian kita laporkan dan lauk pauknya utuh gitu ya. Karena itu laporannya tidak mengada-ada itu ya. Laporannya tidak mengada-ada. Betul ya, kita bekerja betul gitu ya. Oleh karena itu saya bertanya, kewenangan dari admin atau operator kabupaten dalam konteks presensi pusaka ini di mana? Ya, karena ini penting untuk kita semua ya terkait dengan tunjangan itu. Yang ketiga, kalau saya melihat di rekap itu, ini sudah berbasis kinerja. Artinya berbasis tunjangan kinerja. Saya melihat itu ya kan, karena saya grade-nya 9, maka saya dapat 3781, 3.781.000. Apakah ini juga ketika diberlakukan aplikasi presensi pusaka ini, nanti untuk guru dan pengawas itu sudah tidak menerima selisih tukin, tapi sudah menerima tunjangan kinerja seperti struktural dan sebagainya. Itu kalau saya melihat atau melihat di pusaka ini. Terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak banyak lagi pertanyaannya. Mungkin setelah ini langsung kita tutup saja nih Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan terakhir. Yang pertama integrasi dengan siaga bagaimana? Nah ini kita tunggu saja Pak, karena memang yang dibahas dari kemarin itu adalah proyeksinya integrasinya dengan pusaka. Jadi memang ya, jadi dengan siaga itu nanti kita tunggu info lagi selanjutnya. Kira-kira nanti bagaimana? Akan lebih bagus memang jika satu aplikasi untuk semua. Jadi satu bisa mewakili semua kegiatan, itu akan lebih bagus seperti itu. Yang kedua, bagaimana jika kita lupa absen itu bagaimana? Kalau error bagaimana? Laporannya itu bagaimana? Kemudian peran admin itu juga bagaimana? Intinya begini, sekarang sudah zamannya era smartphone ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di HP-nya ada alarm, ada pengingat, atau ada bisa menambahkan event atau apa, itu silakan ditambahkan. Misalnya tiap pagi atau sore, silakan buat alarm atau pengingat. Kalau pagi itu silakan buat pengingat untuk absen masuk, dan pulang silakan buat pengingat untuk absen pulang. Di sila kita masih bisa memahami, mungkin kalau acaranya terlalu repot, acaranya terlalu sibuk, atau acaranya terlalu mepet untuk presensi. Belum lagi yang acaranya di luar atau acaranya memang benar-benar ada tamu dari luar atau harus menjamu dan sebagainya. Tapi ketika di pusaka, kita sama sekali tidak punya peran apa-apa. Jadi kita hanya bisa menyampaikan bahwa masuk dari jam 7:30, pulang jam 4. Itu untuk kawa ya, untuk kantor atau untuk pengawas dan yang lain-lain. Jadi sama ketika error juga sama. Hal-hal yang mungkin bisa dilaporkan, errornya seperti apa itu kami sudah jelaskan. Mungkin nanti akan kami bagikan saja nggih materinya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan pedoman materi yang sudah kami sampaikan tadi. Kira-kira yang bisa kami laporkan atau yang bisa kita sampaikan di sistem error itu yang tampilannya seperti apa, dan yang nggak bisa kita lampirkan di sistem error itu yang tampilannya seperti apa. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, peran admin perlu kami tegaskan lagi. Kami hanya punya peran memberitahukan bahwa jam masuknya dari jam sekian sampai jam sekian. Kami hanya punya peran untuk merubah posisi tiloknya. Itu pun harus sesuai dengan kondisi satkernya. Jadi tidak bisa kami memberikan peran yang lebih dari itu. Misal merubah jamnya, atau mungkin mengedit atau merubah LP-nya supaya jadi penuh atau enggak ada potongan di tunjangan kinerja, itu enggak bisa, karena semua sudah by system, potongannya by system. Jadi perhitungannya sudah semua dari sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengenai grade di pusaka. Memang pusaka itu bacanya semuanya dari grade nggih. Jadi ada grade 8, grade 9, mungkin golongan 3A, grade 3A, 3B, grade 8, golongan 3B, 3C, 3D, grade
grade 9. Nah, apakah guru juga akan seperti itu? Nah, ini kita tunggu informasi selanjutnya saja, nggih. Karena memang sampai sekarang yang dipakai adalah masih TPP dan nanti juga akan dibayarkan selisih tukinnya. Jadi memang di sila perhitungannya seperti itu. Sudah nggih, Bapak Ibu? Saya kira Zoom saat ini sudah lumayan panjang. Jadi nggih Pak Sis, sampun nggih. sampun Pak Sis. Sampun Nggih, Bapak Ibu, matur nuwun, nggih. sebelum kami tutup sebentar bisa dinyalakan dulu kameranya atau videonya. Jadi kita foto dulu sebentar seadanya, enggak apa-apa nggih. Sebentar. Ya, silakan semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sosialisasi hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Semoga bisa dimengerti walaupun memang agak ribet yang kami sampaikan. Dan semoga Bapak Ibu bisa memahami. Untuk video ini nanti insya Allah akan kami upload juga. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti sosialisasi bisa lihat videonya nanti. Mungkin akan kami upload menyusul ya, karena memang ada beberapa pekerjaan yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang disengaja atau langsung tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya di-share, makasih. Keluar nih. Materinya kami bagikan di grup nanti Bapak Ibu. Share materinya. Nggih. Tajadid. Ya, siap. Alhamdulillah 50% cair. Siap, ikhlas. Ikhlas dirimu. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksono. Alhamdulillah, sehat Ustaz Jadi. Siap. Mas Irfan. Sabun. Ojo ngelu-ngelu, Mas. Matur nuwun. Ojo pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Jadid. Nggih, siap, Mas Fajar. Izin keluar nggih. Nggih. Saya mau pulang, mau ngarit, belum ngarit, sapi lapar. Ngarit kemana itu? Bapak Ibu mohon izin untuk meetingnya kami tutup nggih. Ini sama monggo soto koyak, kawah gede.